Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vini Syahida Tazkia dengan NIM 19082050030 dari kelas 4A Akuntansi Syariah. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai analisis saham PT Mitra Keluarga Karya Sehat Tbk. Sebelumnya, video ini saya persembahkan untuk memenuhi tugas mandiri mata kuliah analisis portofolio investasi syariah yang diampu oleh Ibu dosen Mariah Ulfah. Baik, selanjutnya kita akan menganalisis saham PT Mitra Keluarga Karya Sehat Tbk. Namun sebelumnya kita akan mengetahui semboyan dari Mitra Keluarga itu sendiri. Seperti yang kita ketahui bahwa PT Mitra Keluarga Karya Sehat Tbk ini merupakan perusahaan yang bekerja di layanan kesehatan masyarakat, sehingga semboyan yang mereka pegang atau komitmen yang mereka janjikan adalah life, love, laughter, yang artinya dengan pelayanan dari mitra keluarga ini, pasien yang berobat akan mendapatkan semangat untuk hidup dengan pelayanan cinta dan tawa dari mereka. Selanjutnya kita akan mengetahui sejarah PT Mitra Keluarga Karya Sehat Tbk. Sejarahnya dimulai dari 30 tahun yang lalu pada tahun 1989 dengan pembukaan rumah sakit bersalin 35 tempat tidur di wilayah timur Jakarta. Kemudian secara resmi didirikan pada tahun 1995 dengan nama perusahaan PT Khalida Eka Prana. Sebelum menjadi PT Mitra Keluarga Karya Sehat pada tahun 2014, didukung oleh aspirasinya untuk menjadi penyedia layanan kesehatan yang berpusat pada masyarakat dan terdepan di negara ini. Selama bertahun-tahun, Mitra Keluarga telah berkembang menjadi operator utama rumah sakit masyarakat dengan profitabilitas yang sehat, menyasar pasar Indonesia yang paling menarik di wilayah Jabodetabek dan Surabaya. Rumah sakit Mitra Keluarga menawarkan pengiriman layanan hidup, cinta, dan tawa kepada pasiennya, sehingga pada Maret 2015 Mitra Keluarga Go Public mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham MIKA. Pada tahun 2017, Perseroan mengumumkan akuisisi PT Rumah Kasih Indonesia atau Kasih Group, sebuah rantai rumah sakit yang melayani sebagian besar pasien dengan skema jaminan kesehatan pemerintah, Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN, yang memungkinkan perusahaan untuk melayani seluruh spektrum pelanggan Indonesia, dari pasien asuransi swasta dan klien perusahaan hingga pasien individu yang tidak memiliki biaya di luar kantong kepada pasien anggota JKN. Perluasan jaringan berlanjut pada 2020. Mitra Keluarga mengakuisisi satu rumah sakit Panti Abdi Dharma yang berlokasi di Cirebon, Jawa Barat melalui anak usahanya yaitu PT Rumah Kasih Indonesia. Saat ini jaringan Mitra Keluarga terdiri dari 16 rumah sakit Mitra Keluarga dan 9 Kasih Group, melayani 186,1 ribu dan 2,1 juta pelanggan rawat inap dan rawat jalan, dan mempekerjakan total 1.632 dokter, 5.492 medis, dan 1.603 karyawan non-medis pada akhir tahun 2020. Demikian sejarah mengenai PT Mitra Keluarga Karya Sehat Tbk. Selanjutnya kita mengetahui visi dan misi. Visi dan misi dari PT Mitra Keluarga Karya Sehat Tbk ini memiliki misi menjadi penyedia layanan kesehatan terdepan yang berfokus pada pelanggan. Misi yang dimiliki oleh PT Mitra Keluarga Karya Sehat Tbk ini berkomitmen untuk mengoptimalisasi kualitas hidup orang banyak dengan pelayanan yang penuh kasih sayang, terpercaya, dan fokus pada pelanggan. Kemudian kita akan mengetahui analisis aset perusahaan PT Mitra Keluarga Karya Sehat Tbk atau MIKA ini selama tahun 2020 dan perbandingannya dengan tahun 2019. Data ini diambil dari laporan keuangan tahunan yang diupload oleh
pihak PT Mitra Keluarga Karya Sehat Tbk. Yang pertama ada analisis aset lancar. Pada tahun 2019, PT Mika ini memiliki aset lancar sebanyak 2.429.826.873 perak rupiah. Kemudian pada tahun 2020, aset lancar yang dimiliki oleh PT Mitra Keluarga Karya Sehat Tbk ini mengalami penaikan, yaitu dari aset yang sebelumnya bertambah menjadi 3.602.759.723 rupiah. Ini menunjukkan bahwa aset lancar yang dimiliki oleh PT Mitra Keluarga Karya Sehat Tbk ini dari tahun 2019 ke tahun 2020 mengalami penaikan. Aset tidak lancar yaitu dari tahun 2019 total 3.100.855.000.000 bertambah menjadi 3.266.700.285 rupiah. Hingga total aset yang dimiliki dari tahun 2019 ke tahun 2020 mengalami peningkatan. Total aset yang dimiliki pada tahun 2019 yang terdiri dari aset lancar dan aset tidak lancar sebanyak 5.585.408.175 rupiah menjadi 6.379.460.008 rupiah. Kemudian liabilitas yang dimiliki oleh PT Mitra Keluarga Karya Sehat Tbk. Liabilitas atau kewajiban yang harus dikeluarkan oleh PT Mitra Keluarga Karya Sehat Tbk ini, total liabilitasnya dari liabilitas jangka panjang dan pendek selama tahun 2019 yaitu sekitar 783.418.324 rupiah menjadi bertambah di tahun 2020 itu senilai 850.577.376.315 rupiah. Ini adalah total yang dimiliki oleh PT Mitra Keluarga Karya Sehat Tbk. Ini adalah liabilitas yang dimilikinya. Kemudian ekuitas ini adalah modal. Total ekuitasnya tahun 2019 itu senilai 4.392.650.989.851 rupiah, bertambah ekuitasnya dari 4 triliun menjadi 5 triliun 5.592.083.693 rupiah. Ini menandakan bahwa perusahaan ini merupakan perusahaan yang sehat karena total aset dan total liabilitasnya lebih besar aset dari angka yang wajib dikeluarkan gitu. Kemudian kita akan menganalisis perkembangan saham perusahaan PT Mika. Ini saya dapatkan dari sumber Google Finance. Nih, saya itu mencari pada tanggal 25 Mei. Kita melihat 25 Mei 1 tahun yang lalu PT Mitra Keluarga Karya Sehat Tbk ini
menunjukkan grafik yang sedemikian. Dapat kita lihat bahwa chart line saham periode 1 tahun dimulai dari bulan Mei 2020 hingga Mei 2021. Pada awal Mei 2020, nilai PT saham ini berada pada titik di bawah 2.400, tepatnya pada angka 2.370. Sehingga line tren PT Mika ini cenderung naik dan meningkatnya secara stabil. Sempat mengalami penurunan nilai saham terendah sepanjang 1 tahun terakhir, yaitu pada Mei tahun 2021 hingga Mei 2020 itu sempat berada pada titik terendah, yaitu pada akhir Juni, yaitu di angka 2.290, serta capaian nilai saham tertingginya yaitu di angka 2.920, yaitu tepatnya pada bulan awal Maret atau akhir Februari. Seperti yang kita ketahui bahwa Mitra Keluarga ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang layanan kesehatan ya. Jadi ketika ada kondisi pandemi, seluruh masyarakat dan pemerintah menaruh perhatian lebih kepada layanan kesehatan karena merupakan garda terdepan dalam menyelesaikan permasalahan kesehatan yang sedang melanda dunia. Tadi saya menganalisis saham pada dalam jangka waktu 1 tahun dari Mei 2020 hingga Mei 2021. Selanjutnya saya akan menganalisis selama 6 bulan terakhir dari bulan Mei, yaitu bulan November. 6 bulan yang lalu dari bulan Mei adalah bulan November 2020. Posisi nilai saham PT Mitra Keluarga Karya Sehat Tbk ini kita ketahui bahwa line saham yang dialami oleh Mika ini terus naik hingga menyentuh angka 3.200 pada Februari. Mengingat perusahaan ini bekerja di bidang pelayanan kesehatan, meskipun demikian penurunan angka pasti terjadi, namun masih cukup dikatakan stabil ya, karena meskipun menurun pun nilai saham ini masih di atas 2000-an. Dan nilai saham saat ini PT Mitra Keluarga Karya Sehat Tbk per hari ini, yaitu pada tanggal 25 Mei 2021 ini berada pada 2.620. Maka kesimpulannya, memiliki saham PT Mika Tbk sangatlah direkomendasikan karena kita melihat prospek kedepannya di mana masyarakat masih mengutamakan, masih akan terus memprioritaskan pelayanan kesehatan di atas segalanya, terlebih ketika saat ini dunia sedang mengalami wabah pandemi COVID-19 yang kita tidak tahu kapan berakhirnya pandemi ini. Kemudian dari analisis aset perusahaan yang dimilikinya, nilai liabilitas dan nilai aset yang dimiliki jauh berbeda ya. Berarti itu dapat dikatakan perusahaan yang sehat apabila kewajiban yang ia keluarkan nilainya lebih sedikit daripada aset yang dimiliki. Berbanding terbalik apabila suatu perusahaan memiliki aset yang sedikit namun ia mengeluarkan liabilitas yang jumlahnya banyak, itu kurang direkomendasikan apabila kita akan menanam saham di perusahaan yang seperti itu. Itu merupakan salah satu indikatornya ya. Baik, telah saya simpulkan
analisis saham dari PT Mitra Keluarga Karya Sehat Tbk ini. Saya memohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.